Selamat datang di Mau Tahu Dong edisi Pernah atau Enggak. Mana antusiasnya? Kali ini Mau Tahu Dong edisi Pernah atau Enggak kedatangan 3 karyawan dari Kama Digital. Ada Aska, ada Anggri, Hai. ada Mahesa, Ega dong. ada Ega. Gaul dong. Pernah atau enggak sampai begadang karena ngedeadline konten atau kerjaan? Itu udah lama juga sih waktu zaman-zaman kita kantor isinya masih limited. Jadi load kerjanya jadi agak banyak dan waktu itu ngerjain sesuatu yang ya gue nggak ada backupannya, apapun yang terjadi ya gue backup diri gue sendiri. Itu gue ngedesain buku kalau nggak salah dan gambar juga. Karena ada deadline dan gue ngerasa ya kalau gue nggak push ini nyampe malam atau nyampe malam dan begadang nyampe subuh ya nggak bakal kelar, ya udah. Kalau gue sih nggak sampai begadang banget ya. Paling emang gue tidurnya malam juga sih. Menurut gue itu nggak begadang. Jadi kalau gue emang suka ngerjainnya jam-jam segitu sih. Soalnya sebelumnya gue pasti main game dulu atau gimana. Nyari ide gitu kan. Ide gue. Jadi sebisa mungkin gue setiap kerjaan ya. Kalau gue sih orangnya sebisa mungkin gue nyantainya besok. Jadinya sebisa mungkin gue yang kerjaan besok tuh gue kerjain hari ini. Gue siapin hari ini. Jadi gue nyantainya besok gitu. Maksudnya santainya yang gak banyak kerjaannya besok gitu. Kalau gue sih gitu. Kalau dari gue sendiri sih itu awal-awal sih. Waktu ngerjain project apa itu gue lupa, salah satu klien lah. Itu gue kerja sampai malam banget karena emang waktu itu masih belajar juga. Dan sebenarnya juga kenapa bisa begadang ya karena emang biasanya agak-agak nyantai sih. Pernah atau enggak ketika bikin konten klien, pas ngasih ke klien, langsung diokein tanpa revisi? Rasanya oke sih, jadi apa ya memang enggak jadi gini boy, jadi nggak terlalu banyak yang dikerjain lagi loh, jadi kita bisa kerjain yang lain, jadi kan revisinya udah kelar nih, jadi kita bisa persiapkan untuk konten berikutnya kayak gitu. Lo gue gitu sih. Yang baru-baru ini juga klien juga langsung oke. Cuma ya udah, oh reward gue hari ini berarti kalau gue ngerjainnya sesuai dengan mood gue bagus dan otak gue encer nih transfer EP nyampe jadiin ide, ya kemungkinan gue bisa lulus klien tanpa revisi itu ya zero. Jadi ya udah jadi bahan pelajaran gue untuk nextnya. Itu yang buat gue kesini makin banyak mengalami hal itu kayak gitu. Kalau gue rasanya ya biasa aja. Karena udah sering oke. Gimana? Ya gue biasa aja sih. Pernah atau enggak tiba-tiba kagak semangat kerja gara-gara mood berubah? Ya pernah lah pasti ya. Gue kan orangnya gue kan penuh perasaan. Siap. Jadi dalam bekerja itu harus pakai perasaan sih menurut gue. Kalau mood berubah itu pernah sih, cuman bagaimana menanggapinya aja, karena ini kita betul-betul harus profesional juga kan ya. Tapi ya kalau namanya emang bagaimana cara menghadapi kemudian itu ya membaca referensi lain selain itu, contohnya baca webtoon. Gue mau kemudian tuh mulu nggak tiap hari. Wow. Terima kasih semuanya. Kalau Indra Ngera ini mah orang-orang udah tahu tiap hari kemudian guys, jadi nggak usah ditanya lagi gimana caranya untuk kemudian, nggak tahu ya. Banyak-banyak istighfar kayaknya gue. Dan itu pas lagi kemudian biar cara ngatasinnya gimana? Nggak gue atasin, gue lampiasin aja. Gue anaknya gitu. Udah lampiasin aja. Kalau gue kesel, gue kesel. Kalau gue bete sama orang ya gue tunjukin. Kalau enggak, sakit kepala gue. Tapi harus profesional. Kemudian ya kerjaan gue tetap harus gue kerjain. Life's go on. Pernah atau enggak tiba-tiba stuck banget, bingung banget buat mikirin ide konten?
Ya pasti pernah lah. Masa lancar terus otak gua kan. Ya pastinya gua komunikasi sih sama orang. Gua keluarin yang ada di otak gua. Kerumitan itu. Nah nanti bisa aja yang orang lain ngelurusin gitu. Ntar malah gue jadi dapat ide gitu sih. Kalau di para desainer tuh ada namanya art block ya. Dan pasti para desainer tau lah itu rasanya apa di saat lu anjir kotak udah kemarin. Segi 5 udah, bulat udah, mau apa segi apa lagi nih grafis orang. Kalau mau jawab konyol ya, gue tatap dulu muka anak gue di depan meja gue. Biar dapat inspirasi. Kalau mau yang seriusnya sih, gue kalau udah stuck di situ, gue langsung buru-buru buka nggak kompetitif sih kayak Instagram serupa dengan klien. Misalnya klien gue kementerian, terus gue stuck nih kerjaan ini, gue buka lagi tuh beberapa IG orang. Oh mereka buatnya kayak gini kayak gitu. Terus misal gue ngerjain kayak untuk revisi kita yang kopi yang lucu-lucu, ya udah gue tinggal buka Pinterest tuh. Misalnya PPT, Bu Bos, Angkri jangan yang kayak gitu lagi bentuknya. Waduh, gak mau bentuk apa lagi nih? Ya udah buka Pinterest, tinggal ketik aja di Google guys. Desain PPT keren. Desain apa? Nah langsung memang Google terima kasih bantuannya. Jadi kalau gue sih stuck itu hampir sering sih tiap hari ya. Tiap hari sih stuck sebenarnya. Cuman kalau teman-teman juga lihat, biasa kesadaran gue kan kalau udah itu lebih sering kemana-mana gitu, sering menghilang tiba-tiba. Maksudnya ya nyebat. Maksudnya gue keliling-keliling entah dari tower A ke tower C, sudah tower C lagi ke tower A kayak gitu. Pernah atau enggak ada di suatu masa kayaknya gue capek banget deh kerja di agensi kreatif kayak gini. Ya pernah sih. Tapi gue lebih ke mikirnya sampai kapan gue di bidang seperti ini gitu. Soalnya ini kan sangat bertolak belakang dengan jurusan gue gitu. Tapi setelah gue baca-baca juga, emang kedepannya bidang-bidang seperti ini emang sangat digandrungi. Jadi kalau gue sih pernah ya kayak merasa, aduh kayaknya ini udahlah kayak gitu kan, maksudnya kayak pengen resign. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau dibilang ada nggak sih kerjaan yang nggak capek? Pasti semua kerjaan pasti capek dong. Semua kerjaan pasti capek, dan apalagi saat pandemi sekarang kayak gini kan emang kerjaan lagi susah-susahnya kan. Dan setelah beberapa bulan sebelumnya itu, pada akhirnya gue udah mulai ngerti bagaimana sih pola kerjanya di agensi. Ternyata harus cepat gitu loh. Ya sekarang sih lebih enjoy, lebih teratur. Pernah atau enggak ada di suatu momen bersyukur banget kerja di agensi kreatif, khususnya di Kama Digital? Ketika gue masuk emang Kama Digital, emang ini betul-betul dunia yang baru ya. Karena walaupun jurusan gue sastra Indonesia, kerjaan gue selama ini jadi pelatih marching band. Jadi sebenarnya nggak ada korelasi antara jurusan gue, apa yang gue kerja, dan sekarang apa yang gue kerja gitu loh. Bahkan lu bisa lihat di LinkedIn gue, itu semua jadi pelatih marching band. Kayak gitu loh. Bersyukurnya itu karena emang gue ada rencana, kayaknya emang kita perlu ada namanya sebagai pekerja kantoran gitu. Dan emang nggak apa-apa, maksudnya gue bersyukurnya juga bisa bekerja di Kamade, gue bisa belajar lebih banyak, biarpun emang capek ya, tapi itulah perjalanan hidup boy, dan itu yang akan jadi cerita lu. Masya Allah, bersyukur ya teman-teman, apapun yang terjadi ya selalu bersyukur ya. Bukan masalah kerja di mana atau di mana. Apapun yang lu cemplung di situ lu harus bersyukur. Kalau gue sih ya itu ya karena passion gue ngerasa nyaman ngerjain kerjaannya, karena gue sebelumnya udah kerja di bidang yang menurut gue gaji oke, tapi waduh gue nggak bisa nih kerja yang kayak gini. Gue capeknya di mental. Di sini ya kalau mau dibilang tapi ada kurangnya gini. Bener kata Aska tadi, kerjaan mana sih yang gak ada minusnya, adalah ini ya. Tapi tetap balik lagi ya harus bersyukur. Lo harus bersyukur. Yang harus syukurin tuh gede banget kayak gitu. Lo kerja sesuai passion lo ketemu dengan tim yang kece-kece banget dan keren-keren banget. Dan itu menurut gue anugerah banget sih. Dan ya karena gue suka, gue harus pertahanin dan gue harus kerja dengan sebaik-baiknya. Gue pasti bersyukur banget sih. Di Kamadik ini gue jadi
wadah, ini tempat wadah gue berkembang banget, banyak banget. Gue jadi berpikir kritis, kreatif, inovatif. Gue belajar marketing, gue belajar komunikasi, wah itu bagus banget sih sebenarnya. Sampai gue kepikiran juga buat S2. Gara-gara kerja di sini, tapi S2-nya manajemen. Terus, oh ya juga di agensi ini startup ya. Ini cocok banget sih buat anak-anak magang ya, buat ngelatih skill. Momen yang momen yang nggak bisa kalian lupain ketika berada di Kama Digital. Gua ya salah satunya gue bisa ikut Transmed Journey, gue bisa ke Kalimantan, ke Palangkaraya salah satunya. Terus gue jadi punya banyak keluarga lah istilahnya, keluarga yang dianggap saudara lah. Nggak tahu ya. Pokoknya kalau gue ya, momen dimana gue udah bangga nge-share karya gue sendiri, infografis gue sendiri di IG story gue, itu menurut gue apresiasi untuk diri gue sendiri. Lu udah bisa bikin infografis yang bagus. Dan menurut gue itu ya gue nggak, kalau gue sih tipenya nggak perlu omongan orang atau apa. Oh lu udah keren banget, nggak apa-apa, cukup di gue ngerasa oh gue udah bagus. Menurut gue itu titik gue. Kalau diri gue sendiri udah banget dengan diri gue, oke itu titik yang menurut gue, yay, we did it. Gue di sini menjual menjual kayak baju juga ya. Momen yang bukan momen terbaik sih, tapi ini momen yang selalu gue kira gue bisa menjual gitu loh. Padahal basic gue emang anak sastra kan, yang emang nggak ada pandai-pandainya untuk menjual barang. Kalau menurut gue, apalagi kalau yang gede-gede kan, kayak semacam Transmed, kayak kemarin Transmed, Cakra Flash, dan dari situ gue juga belajar soal nego-nego harga bagaimana. Kalau gue sih momen-momen ketika ada barang terjual sih biar ada laporan. Gue mau nambahin juga sih, momen gue tuh juga ini makasih banget ya ke Bu CEO kita yang ngasih ilmu sama kita gak henti-hentinya. Terus juga yang paling banget berkesan menurut gue selama kerja di sini, yang gak bakal gue lupain adalah ketemu orang-orang hebat banyak banget. Dan itu menurut gue kayaknya nggak bakal gue dapat kalau gue nggak kerja di tempat ini gitu, atau kerja di tempat lain. Orang-orang yang maksud gue kayaknya dulu tuh nggak mungkin deh gue ketemu orang-orang kayak gini. Kayaknya gue bakal ketemunya ya udah standar-standar di situ aja, tapi gue bisa karena gue ada di sini kayak gitu. Jadi menurut gue itu momen berharga banget sih. Makasih Bu CEO. Oke, terima kasih sudah hadir Kang Gri, Kak Ega, dan Kak Askadi. Mau tahu dong edisi pernah atau enggak? Terima kasih, bye-bye.